Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in wala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji pada dat ilahi Robbi, sholawat beserta salam marilah kita limpah curahkan kepada junjungan alam, yakni Habibana wa Nabiyana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar Al-Quran Hadis tentang materi surat An-Nasr. Sebelum kita belajar ke materi Al-Quran Hadis, ada beberapa kompetensi inti. Yang pertama, menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. 2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman dan guru. 3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, mendengar, melihat, membaca dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah dan di sekolah. 4. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Selanjutnya, setelah kompetensi inti ada kompetensi dasar. 1.4 yaitu menerima QS An-Nasr, Al-Kafirun, Al-Kausar, Al-Ma'un, dan Al-Qures sebagai firman Allah Subhanahu wa ta'ala. 2.4 mengamalkan perilaku santun kepada orang tua, keluarga, teman, dan guru. 3.4 memahami QS An-Nasr, Al-Kafirun, Al-Kausar, Al-Ma'un, dan Al-Qures. 4.4 melapalkan QS An-Nasr, Al-Kafirun, Al-Kausar, dan Al-Ma'un, dan Al-Qures. Selanjutnya ada indikator pembelajaran. Yang pertama, menyatakan bahwa surat An-Nasr adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, menentukan ayat yang termasuk dalam surat An-Nasr. Yang ketiga, yaitu melapalkan surat An-Nasr. Yang keempat, menunjukkan hafalan surat An-Nasr. Sekilas tentang materi surat An-Nasr. Surat An-Nasr itu ada 3 ayat. An-Nasr artinya pertolongan. Surat An-Nasr yaitu menceritakan kemenangan umat Islam di Mekah adalah karena pertolongan Allah. Surat An-Nasr memperingatkan kita untuk selalu bertasbih memujinya dan mohon ampunan. Surat An-Nasr dapat dibaca dalam sholat. Kita dapat membacanya setelah surat Al-Fatihah. Lafaz surat An-Nasr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Shadaqallahul adzim. Selanjutnya yaitu setelah kita membaca ayat surat An-Nasr, selanjutnya memahami arti surat An-Nasr. Yang pertama, apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Yang kedua, dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah. Yang ketiga, maka bertasbihlah memuji Tuhanmu dan mohonlah ampun kepadanya.
sungguh Dia Maha Penerima taubat. Setelah kita membaca arti surat An-Nasr, kita mengetahui secara lengkap, alangkah baiknya kita juga belajar untuk menerjemahkan ayat per ayat dari surat An-Nasr supaya kita bisa memahami isinya dengan mudah. Ayo kita perhatikan mufradat berikut. Yang pertama, kata idaja artinya apabila telah datang, nasrullahi pertolongan Allah, wal fathu dan kemenangan, waro'aita dan melihat, annasa manusia, yadkhuluna masuk berbondong-bondong, fi dini agama Allah, fasabbih maka bertasbihlah, bihamdi dengan memuji, rabbika Tuhanmu, wastaghfirhu dan memohon ampun, tawwaba maha penerima tobat. Itulah mufradat surat An-Nasr. Selanjutnya yaitu memahami isi kandungan surat An-Nasr. Surat An-Nasr yaitu menjelaskan tentang janji pertolongan Allah Subhanahu wa taala akan datang dan Islam mendapatkan kemenangan. Selain itu, surat ini juga sebagai kabar gembira kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk umat Islam yang akan diberi pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala dalam peristiwa Fathu Mekah. Sekian materi surat An-Nasr, ditutup dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.